Halo, nama saya Arini Putri Wirianti Ningrum dengan NIM 1900178, mahasiswa Pendidikan Sosiologi kelas 5A. Halo, nama saya R.A. Aisyah Putri dengan NIM 1901441, mahasiswa Pendidikan Sosiologi kelas 5A. Halo, nama saya Mutiara Nabila Nasution dengan NIM 1900167, mahasiswa Pendidikan Sosiologi kelas 5A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih? Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah Ibu baik. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai? Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ibu akan absen dulu supaya mengetahui siapa aja yang hadir dan nggak hadir pada hari ini. Oke, yang pertama, Agnes Monica. Ibu izin mengkonfirmasi untuk Agnes Monica itu tadi izin Bu, nggak bisa on cam dan on mic, tapi hadir di Zoom. Ya baik, terima kasih ya sudah konfirmasi. Yang kedua, Arini Putri. Hadir Ibu. R.A. Aisyah Putri. Hadir Ibu. Cindy Atika. Ibu izin konfirmasi untuk Cindy Atika tadi sudah konfirmasi ke saya tidak bisa mengikuti Zoom meeting karena sakit Bu. Sakit apa Cindy? Sakit demam Bu katanya. Oh ya Allah, semoga cepat sembuh ya. Ibu titip salam ya Aisyah sama Cindy. Baik Ibu. Oke, gimana nih semuanya masih pada semangat nggak? Semangat Ibu, semangat. Alhamdulillah. Di masa pandemi gini kan kita harus melaksanakan pembelajaran hanya melalui tatap maya, nggak bisa tatap muka gitu. Jadi wajar aja kalau misalnya kita tuh rada bosen, rada capek gitu ya. Tapi Ibu berharap kita masih terus bisa melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasanya, walaupun hanya melalui online. Tapi Ibu harap kalian semua harus tetap semangat seperti ketika belajar di dalam kelas. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya nih untuk merefresh pemikiran kalian juga. Karena materi kita hari ini tuh tentang perubahan sosial, jadi Ibu mau nanya, bagaimana sih perubahan yang kalian rasakan sejak kalian SD sampai sekarang? Perubahan yang Ibu maksud tuh kayak perubahan permainan, perubahan alat-alat teknologi kayak gitu. Ada yang mau sharing nggak tentang pengalamannya? Saya Ibu mau sharing pengalaman. Boleh Aisyah. Iya Bu, mungkin saya mau sharing pengalamannya tentang perubahan kayak permainan gitu ya Bu. Kalau misalkan dulu tuh saya seringnya bermain permainan tradisional Bu, terus mainnya tuh rame-rame sama teman-teman kayak main masak-masakan, terus main petak umpet juga, terus main patok lele dan lain sebagainya gitu Bu, dan itu seru sih Bu karena mainnya tuh di luar dan ramean gitu ketemu sama teman-teman. Wah, menarik banget ya Aisyah. Emang iya sih, dulu zaman Ibu juga kayak gitu.
Ibu juga suka mainnya barengan sama teman-teman gitu, lebih asik kan. Udah Aisyah ceritakan tadi merupakan pengalaman yang emang ada kaitannya dengan perubahan sosial. Nah, perubahan sosial yang berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Aisyah tadi itu berkaitan dengan perubahan sosial budaya dan juga perubahan sosial dalam bidang teknologi. Nah, kalau begitu menurut Ibu kalian semua sudah memahami ya secara garis besar mengenai materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang perubahan sosial. Maka dari itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, akibat perubahan sosial, yaitu dampak positif dan negatifnya. Kemudian kita juga akan belajar faktor penghambat dan dampak negatif perubahan sosial dan bagaimana cara mengatasinya, serta memetakan fenomena perubahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, untuk itu silahkan kepada siswa sekalian untuk membaca buku pelajaran sosiologinya yang kita pakai untuk mengetahui secara garis besar tentang apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, Ibu, tapi izin bertanya, Bu. Untuk Ya, kenapa, itu halaman berapa ya, Bu, buat materi yang mau dibahas sekarang? Halaman 31, Aisyah. Baik, Ibu, terima kasih. Sama-sama. A few minutes later. Baik semuanya, apakah sudah selesai membacanya? Sudah, Ibu. Baik, karena sudah selesai membacanya, sekarang kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, Ibu tuh kali ini mau menayangkan sebuah video animasi tentang akibat perubahan sosial yang tadi, yaitu tentang dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, faktor penghambat perubahan sosial dan juga fenomena perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk video animasi yang akan Ibu tayangkan ini, Ibu minta kalian untuk menganalisisnya. Kemudian nanti kalian akan membuat resume mengenai video animasi tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Baik. Sekarang kita putar ya videonya. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita.
Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyak pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Baik, tayangan videonya sudah selesai. Dari video tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Ibu, saya mau mengemukakan pendapat. Boleh Arini? Ya, jadi menurut saya, Bu, dari hasil analisis video tadi, saya melihat bahwa perubahan yang terjadi itu perubahan sosial dalam bidang teknologi gitu ya, Bu. Nah, dilihat juga dari awal video tadi menampilkan kalau awalnya transportasi itu pakai hewan, misalnya pakai kuda atau delman. Nah, sekarang itu udah ada perkembangan nih menjadi mesin yang menggerakkan si transportasi itu. Kemudian tadi juga terlihat bahwa adanya perkembangan teknologi melalui handphone gitu ya. Kenapa? Karena tuh handphone saat ini tuh emang dibutuhin banget gitu dari banyak orang karena emang manfaatnya banyak banget. Yang pertama, jika dulu kita menyimpan file, bisa melaluinya itu flash disk atau bahkan CD. Nah, sedangkan untuk zaman sekarang, kita nyimpan file di dalam satu smartphone aja itu udah bisa. Kemudian kalau misalnya dulu kita foto harus pakai kamera gitu ya, kamera analog dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang bisa menggunakan handphone dan hasilnya pun jernih gitu, bagus. Jadi mungkin kalau untuk sekarang dari hasil video tadi, handphone tuh sangat berguna karena banyak gitu manfaat yang bisa kita dapetin di dalam satu smartphone itu sendiri. Mungkin seperti itu. Nah, benar banget Arin. Yang disebutin Arin tadi merupakan bentuk dari perubahan sosial. Nampaknya kalian semua udah paham ya tentang pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, yang Ibu mau nambahin itu tentang bentuk perubahan sosial yang ada dalam video tersebut merupakan bentuk perubahan sosial besar. Nah, kenapa dikatakan bentuk perubahan sosial besar? Karena perubahan tersebut membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan, serta menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan, seperti yang terjadi pada masyarakat yang mengalami proses industrialisasi dan modernisasi. Baik siswa-siswa sekalian, sebagai hasil dari pembelajaran hari ini, seperti tadi yang Ibu bilang, kita akan membuat tugas resum ya, dan jangan lupa untuk memberikan solusi atas dampak negatif serta faktor penghambat dari perubahan sosial. Tentunya merujuk pada video yang tadi Ibu tayangkan ya teman-teman semua. Nah, resumnya itu akan diupload di Google Classroom yang telah Ibu sediakan, nanti linknya akan Ibu kirim. Kemudian, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai tugas? Ibu izin bertanya, untuk deadline tugasnya itu kapan ya, Bu? Untuk deadline tugasnya itu minggu depan ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup, Bu. Oke, jika tidak ada untuk minggu depan, ya. Oke, untuk minggu depan kita akan membuat diskusi per kelompok untuk menganalisis fenomena perubahan sosial dan dikaitkan dengan teori perubahan sosial, yaitu teori evolusi, teori siklus, teori konflik, dan juga teori fungsionalis. Karena itu, Ibu mau kalian membentuk kelompok, 4 kelompok yang terdiri dari 7-8 orang. Nah, untuk tema diskusinya sendiri nanti akan Ibu kabari di WhatsApp group. Paling segitu sih, teman-teman. Baik, Ibu, sudah cukup paham, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, sama-sama. Nah, mungkin cukup sekian ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Ibu.
Waalaikumsalam, makasih banyak Ibu. Ibu izin live ya.